Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan keluarga kudus, yaitu keluarga Yesus, Maria, dan Yosef dari Nazaret. Mereka disebut kudus karena menempatkan Allah dalam pusat hidup mereka, mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah. Yosef dan Maria bukanlah sekedar orang tua Yesus secara legal, tetapi terlebih ayah dan ibu yang sehati sejiwa dengan Allah, maka hatinya pun terarah pada Yesus Sang Putra Allah, sehingga bersama-sama dengan mereka satu jiwa, seroh. Mereka terutama adalah ayah dan ibu yang satu roh dengan Yesus. Sebagaimana Yesus pernah berkata, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia berkata, "Ini ibuku, ini saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Maka kalau ditanya siapakah ayahmu, Yesus pun akan menjawab hal yang sama. "Ayahku adalah mereka yang mendengarkan dan melaksanakan kehendak Bapa." Apakah kita saudara-saudari Yesus? Tergantung sejauh mana kita mendengarkan dan melaksanakan kehendak Bapa. Dalam keluarga Nazaret, Yesus menjadi fondasi, dasar, referensi, acuan, orientasi, tujuan, arah hidup mereka, sehingga mereka bisa menjaga kekudusan. Saudara-saudari yang terkasih, tema pesan Natal bersama PGI dan KWI adalah cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan kita, di mana kita diajak bersaudara satu sama lain, sebangsa setanah air, tanpa melihat perbedaan-perbedaan, tetapi sungguh fokus pada persamaan bahwa kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah yang sama. Kisah persaudaraan diberitakan dalam media, bagaimana para pemuda masjid mengamankan perayaan Natal, dan bagaimana pemuda Kristen di Ambon mengamankan perayaan Idul Fitri. Beberapa hari yang lalu kita mendengar di media koran bagaimana seorang anak dan kakek Muslim di Minahasa Selatan bukan hanya merestui pembangunan suatu gereja Kristen, tetapi memberikan tanahnya untuk gereja. Ada persaudaraan yang hidup di tengah masyarakat. Maka kalau persaudaraan ini pun hidup di tengah umat dan masyarakat kita, betapa indahnya hidup ini. Ada damai dan sejahtera. Tidak perlu ada teror-teror apapun lagi. Bagaimana kita dapat membangun persaudaraan dengan sesama secara tulus melalui tindakan bela rasa dalam pesan itu. Ya. Kalau bagi kita sendiri adalah refleksi, kalau kita sendiri tidak mampu membangun persaudaraan dalam keluarga sendiri, melalui kasih satu sama lain di antara anggota keluarga yang tampak dengan sikap saling percaya, saling memahami dan menghargai karena kasih satu sama lain. Keluarga merupakan inti, asal muasal, akar dari adanya persaudaraan-persaudaraan yang tulus, yang jauh lebih luas daripada keluarga. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya hendak menikahkan, ada pertemuan, lalu saya tanya kepada pasangan, apakah kamu suka berdoa? Kalian berdoa pribadi. Ada yang suka, ada yang tidak. Lalu selanjutnya saya tanya, apakah kalian berdua suka berdoa bersama? Banyak yang menjawab tidak pernah. Saya mengatakan mulai sekarang sampai dengan pernikahan berdoa bersama, dan setelah pernikahan berdoa bersama. Bagaimana kita bisa membentuk suatu keluarga kudus kalau kita tidak pernah berdoa bersama?
Keluarga kudus sudah dikisahkan dalam perjanjian lama. Bacaan 1 menampilkan pasutri Elkana dan Hana yang selalu beribadah kepada Allah di bait suci. Tempat di mana mereka mempercayakan hidup mereka pada Allah. Juga saat mereka menantikan anak, Hana datang menangis berseru di dalam bait sampai Imam Eli datang, lalu Imam Eli menyuruh pulang dengan janji Tuhan akan berbelas kasih. Dan setahun kemudian melahirkan anak yaitu Samuel yang kita dengar dalam bacaan pertama hari ini. Maka saat Hana diberi karunia mendapat anak, maka mereka pun datang ke rumah ibadat bersyukur kembali Elkana suaminya. Sewaktu anak itu lahir dan diberi nama Samuel, artinya aku telah meminta dari Tuhan. Anak bagi Elkana dan Hana, juga bagi kita tentu adalah titipan Allah, hak Allah. Maka mereka berkehendak mempersembahkan anaknya kepada Allah, bukan atas keinginan semata-mata orang tua, tetapi berkata, bagus sekali kata, terserah Tuhan mau berbuat apa pada anaknya. Karena anak adalah sungguh milik Allah, titipan Allah kepada para orang tua. Dalam perjanjian baru tampil keluarga kudus. Bahkan boleh disebut keluarga maha kudus. Karena yang maha kudus sendiri, yaitu Yesus, putra Allah, menjadi anggotanya. Injil Lukas berkisah bagaimana Yosef dan Maria membawa Yesus ke bait Allah sejak bayi. Kalau kita dengar, ya, baca dalam Injil, itu sejak dibawa ke bait Allah. Sampai meninggalkan ke Mesir, kembali dari Mesir ke tanah Israel, lalu mereka seperti biasa beribadah dan kini pada usia 12 tahun beribadah ke Yerusalem. Saat kehilangan Yesus, mereka mencari kemana-mana. Dan yang luar biasa, mereka mencari 3 hari bersama-sama. Suatu simbol, ada kebersamaan. Tidak berkata, Maria engkau ke sana, aku ke sini. Tidak, mereka dikisahkan mencari dan diandaikan bersama-sama 3 hari. Dalam kebersamaan, dalam suka dan duka. Ada quality time, ada waktu yang luar biasa di antara Maria dan Yosef. Sampai akhirnya mereka mencari kemana-mana. Tidak menemukan. Dan menemukannya di mana? Di rumah ibadat. Sebaiknya memang menemukan orang di dalam rumah ibadat. Dari mana Yesus belajar berada di rumah ibadat? Untuk berdoa. Mendengarkan kitab suci. Bersoal jawab tentang kitab suci. Kalau bukan dari orang tua mereka. Dari Yosef dan Maria. Yang sejak kecil telah memberi bekal rohani kepada Yesus. Sehingga pada saatnya Yesus memiliki kematangan soal pengetahuan dan pengalaman rohani. Soal pengetahuan agama dan soal iman. Yosef dan Maria mendidik Yesus sedemikian rupa. Hingga Yesus dikatakan makin bertambah dewasa. Makin bertambah besarnya dan makin bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, itulah panggilan setiap pasutri untuk menjadikan anak-anak atau keluarga makin bertambah dewasa secara manusiawi dan makin bertambah hikmat secara Kristiani. Imannya tumbuh hingga makin dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh sesama. Karena mereka selalu mengarahkan hati dan budinya kepada Allah. Mereka dipanggil untuk menjadi sehati dan sejiwa dengan Allah. Di mana Yesus ditempatkan di pusat kehidupan mereka. Sekali lagi sebagai fondasi, referensi, dan orientasi hidup mereka. Salah satu hal yang menonjol dalam keluarga kudus Nazaret yang sering kita lihat dalam lukisan-lukisan, di lukisan keluarga kudus ditempatkan ada lukisan, adalah kebersamaan hidup. Sebagai wujud salah kesatuan hati dan jiwa mereka.
Di mana digambarkan Yosef bekerja sedang membawa alat pertukangan, Maria sedang membawa benang, kain, ya, membuat sulaman, dan di situ Yesus sedang bermain-main dengan anak domba. Mereka bekerja tapi hidup bersama. Mereka berkarya untuk rumah tangga, tetapi mereka ada bersama-sama, melambangkan kesatuan hati dan jiwa. Saudara-saudari yang terkasih, kebersamaan bermutu atau quality time menjadi tanda nyata dari kesatuan keluarga. Bagaimana kita bisa sehati sejiwa dalam keluarga kita jika kita tidak mengusahakan waktu bersama, makan bersama, berdoa bersama. Kalau untuk makan bersama saja sudah susah, bagaimana kalau yang lebih susah berdoa bersama? Lebih susah lagi. Pesta saja susah, apalagi beribadat. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi kudus kalau kita tak punya waktu untuk berdoa? Sebagai wujud dari ketekunan iman kita atau doa pribadi kita. Dan bagaimana akhirnya kita menjadikan Yesus sebagai fondasi, referensi, dan orientasi hidup kita. Kalau berdoa dan membaca kitab suci pun sulit, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan bersama-sama. Bagaimana kita menjadi keluarga kudus di zaman ini kalau Yesus tak menjadi pusat hidup keluarga kita? Mari kita meniru keluarga Maha Kudus ini yang menempatkan Yesus di pusat hidup mereka. Mari kita tempatkan Yesus di pusat hidup kita. Kalau kita bisa bersaudara dengan orang lain yang bukan sahabat dan kerabat, kita ditantang untuk lebih dahulu bersahabat dan bersaudara dengan keluarga sendiri. Sehingga tak mungkin kita membangun persaudaraan yang tulus di tengah masyarakat kalau kita sendiri dengan keluarga sendiri tak sehati, sejiwa, tak punya waktu bersama. Mari pada hari raya keluarga kudus ini kita diingatkan kembali untuk sedapat mungkin mengusahakan adanya waktu bersama. Kalau saudara-saudari sudah ada waktu bersama, untuk meningkatkan waktu bersama itu. Dan kalau sudah ada waktu bersama yang banyak, mari kita tingkatkan bahwa ada waktu doa-doa bersama dan doa-doa dan membaca kitab suci bersama. Maka pada saat menikahkan, saya kadang-kadang bertanya kepada pengantin, apakah saudara sudah berdoa bersama? Sudah. Sejak kapan? Sejak ketemu uskup. Mau sampai kapan? Harus diteruskan. Bukan hanya sampai pernikahan, tetapi di keluarga-keluarga pun harus. Sehingga ketika pada suatu hari keluarga-keluarga diperkenankan untuk memperoleh anak, ketika istri, ibu mengandung anak-anak, sudah mendengarkan ayah ibunya, papa mama, papi maminya melantunkan doa dan membaca kitab suci. Dan itulah yang dialami oleh Yesus, sehingga pada usia 12 tahun ia sudah matang pengetahuan kitab suci dan imannya. Tuhan